Halo sahabat Diarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 20 November tahun 2025. Kembali lagi ya, saya hadir langsung dari ibu kota Nusantara ya. Saya akan coba memperlihatkan lagi nih ya, untuk kondisi terbaru kawasan Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Karena ini kawasan ini ya teman-teman semua, kawasan ini menjadi favorit saya karena satu ya, ini menjadi tempat ibadah terbesar nantinya yang ada di ibu kota Nusantara, dan yang kedua, progresnya di kawasan ini bisa kita lihat ya, lumayan cepat dan informasinya kan nanti di Desember akan selesai ya. Kalau kita lihat nampaknya udah mulai finishing ya di bagian luar, dari luar ini udah kelihatan finishingnya di bagian Masjid Nusantara, sehingga diperkirakan kalau menurut pandangan saya ya, menurut pantauan saya dari luar, di Desember udah bisa lah ya untuk diselesaikan bagian tahapan-tahapan yang mungkin saat ini lagi dikejar ya. Dan kembali ya kita doakan aja semoga semuanya lancar. Ini saya coba akan lihatkan ke arah sebelah kiri seperti biasa untuk melihat bagaimana keadaan terbaru di kawasan Masjid Nusantara teman-teman semua. Kan juga kan masjid ini itu ditargetkan bisa digunakan untuk sholat id di tahun depan. Berarti kan tersisa beberapa bulan lagi ya untuk bisa digunakan di kawasan ini. Kemarin juga ada yang nanya, "Bang, kan bentar lagi udah mau selesai, mau sholat id nih ya kan, beberapa bulan lagi." Emang bisa? Ya kalau penglihatan kita dari luar ya teman-teman semua, kan di dalamnya kalau dari luar kelihatan sudah mulai ini ya, mulai terlihat rapi ya kalau dari pantauan drone seperti ini. Saya rasa kalau untuk digunakan fungsional ya kemungkinan bisa ya menurut saya ya. Tapi kalau seumpama harus semaksimal atau mungkin sesuai jadi final semua ya mungkin belum. Cuma kalau fungsional nampaknya sudah bisa lah teman-teman. Ya kan teman-teman? Karena ini ya di bawah tuh udah mulai rapi, terlihat dari drone-nya udah kelihatan ya rapi di bagian dalamnya, terus di lantai 2 juga sudah terlihat rapi ya. Ya kan? Nah, kalau menurut saya udah bisa lah ya digunakan fungsional nanti pada saat sholat Idul Fitri, ya kan? Apalagi kan perdana kemarin pada saat dilakukan di kawasan ini, Plaza Seremoni ya, lapangan Plaza Seremoni. Itu juga terlaksana dengan lancar kan, apalagi di sini nih jalan sudah ada meskipun baru separoh ya, baru sebelah. Kemarin juga ada yang nanya, "Bang, kapan sih itu diprogres lagi jalannya?" Nah, saya belum tahu ya, belum dapat update lagi itu kapan dilanjutkan untuk bagian sebelah kirinya ya, berarti kalau dari KIPP. Kita tunggu aja, tapi dengan ada sebelah kanan juga itu sudah membantu ya untuk akses nanti pada saat mungkin perdana digunakan masjid ini. Nah, ini dia kawasan yang mungkin di sebelah ini ya, kan di antara kanan, kiri, dan depan belakang itu akan ada bangunan-bangunan komersil seperti ini ya. Kalau di sana kan ada bangunan komersil tuh yang sebelah sana ya, di dekat Basilika. Kemungkinan ini juga sama dan nanti nampaknya kan ini jadi bulatan gitu ya, bangunan bulatan seperti itu kan. Dan kemarin ada komentar tuh ya, "Bang, jalan ke arah Basilika itu lewat masjid kah?" Nah, kalau pengamatan saya teman-teman, nampaknya bukan lewat masjid loh. Tapi ada jalan ya dari arah KIPP itu juga akan melalui Basilika juga. Atau jalan dari KIPP melalui tempat penampungan sampah dan tembusnya ke Basilika juga. Jadi ada 3 akses nantinya kalau saya lihat ya. Jadi dari arah Subuh Barat itu ada cabang antara ke arah lewat TPST 1 atau ke arah Basilika dan masjid kalau saya lihat, atau melalui jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur yang tembusnya di masjid ini. Nanti coba akan saya lihatkan ya untuk gambaran tembusan jalannya, karena kemarin ada yang nanya ya gambarannya gitu. Nah, ini dia teman-teman semua ya, kalau kita lihat lebih dekat ke arah Masjid Nusantara. Dan kemarin juga ada yang bertanya, "Bang, kiblatnya ke arah mana?" Ya ke arah ini ya, Ka'bah gitu kan. Bener nggak teman-teman? Kiblatnya ke arah Ka'bah dan ke arah ini ya, ke arah KIPP nyarong ke kiri dikit gitu kan teman-teman semua. Kalau pengamatan saya, kalau salah koreksi ya. Kalau pengamatan saya seperti itu gitu. Dan ini dia untuk bagian basilikanya ya.
seperti biasa masih ini ya, masih terus berlanjut para pekerja kalau kita lihat, dan juga penataan kawasannya ya, menarik nih penataan kawasannya. Kalau kita lihat ada beberapa tanaman-tanaman yang udah menambah ya, bertambah maksudnya ya di sekitar Basilika. Cakep banget ya tim Basilika, dan juga mungkin semua petugas yang bahu-membahu ya menata bagian kawasan Basilika maupun di bagian tamannya atau mungkin di bagian dalamnya. Intinya kalian luar biasa. Kita yang melihat dari luar udah bisa melihat ya bagaimana progresnya. Untuk yang saya lihat di sini adalah ini ya, penataan kawasan ruang hijaunya kan, karena itu yang menjadi apa ya, menjadi akses terbuka untuk semua kan. Karena kalau dalamnya kan ada mungkin ada beberapa pihak yang mungkin belum bisa masuk, atau karena kan ini tempat suci agama ya, jadi mungkin ada hal-hal yang kiranya mungkin nggak masuk atau gimana. Tapi kalau ruang terbuka hijaunya kan itu bisa diakses luas, benar nggak teman-teman? Makanya saya di sini berharap gitu ya, ruang-ruang terbuka hijaunya itu benar-benar bisa ditumbuhi penghijauan ya, apalagi nanti kalau sudah ada sungainya nanti di sini, ini kan sudah ada jembatan gitu, terus pohon sawitnya nanti kalau sudah diganti dengan pohon-pohon endemik gimana? Keren kan teman-teman? Oke, saya akan coba naikkan ketinggian ya, naikin ketinggian sedikit ya, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas mungkin rencana jalannya. Karena kan kemarin ada beberapa komentar, Bang, rencana jalannya gimana sih itu, kok apakah kita itu melewati masjid untuk ke Basilika? Nah, kalau pantauan saya teman-teman, kayaknya akan ada beberapa akses yang melalui jalan menuju ke tempat ibadah ini. Ada yang langsung tembus ke masjid, kemungkinan nanti akan langsung tembus juga ke Basilika gitu. Nah, ini saya coba akan tampilkan ya. Saya coba naikkan ketinggian sambil kita ke arah sana tuh, ke arah embung, terus nanti kita ke arah jalan yang lagi dibangun juga teman-teman. Nah, jadi jalan itu ya, itu saat ini melintasi area ini ya, sebelahnya TPST, tapi sebenarnya agak jauh ya TPST, cuma karena patokannya sekarang TPST ya yang bisa saya sebut yaitu, tapi sebenarnya itu agak jauh ya teman-teman, dari jalan yang sekarang dibangun ke TPST itu agak jauh ya, tapi karena bangunan yang dengan mudah saya sebutkan ancang-ancangnya, jadi saya sebut TPST, sebenarnya agak jauh ya teman-teman. Nih ini ya, saya coba lanjutkan. Dan kalau kita lihat teman-teman semua ya, ini embung ya, embung di kawasan ini, di kawasan dekat dengan masjid dan juga Basilika. Ini kan ada beberapa sudah ya. Dan depan kita ini juga embung yang lagi dibangun juga. Ini dekat dengan jalan ya. Ini di bawah kita ini embung yang dekat dengan jalan. Jadi kalau kita lihat kemungkinan embung ini nanti akan tersambung dengan embung yang tadi gitu. Nah, di depan kita ini kan ada jalan nih teman-teman ya. Nah, ini jalan ini kemungkinan nanti tembusnya juga ke arah Basilika. Jadi bukan apa ya, ke Basilika bukan harus lewat masjid, enggak, karena di sini ada jalan yang dibangun nih, ya kan nih. Ini jalannya tembus ke arah ini teman-teman, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat ya, bundaran Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Nah, di bundaran itu juga teman-teman, itu ada mengarah lagi ke sini ya, ada cabang lagi selain ke arah jalan yang ini yang dibangun ini, ada juga gitu ya, dari bundaran itu cabang lagi ke sini, kemungkinan akan dibangun jalan juga gitu. Entah apakah jalan itu nanti tembusnya ke arah antara masjid dan Basilika atau gimana, karena ini ada jalan gitu di sini nih ya, nih teman-teman, di depan gini ada jalan nih, saya tunjuk ya. Ini ada jalan dekat dengan gedung OIKN, itu ada jalan nih yang ini. Nah, cuman belum ada ini ya, belum ada ancang-ancang itu apakah nantinya ke arah Basilika dan juga masjid atau kemana. Karena kalau saya lihat ini ada jalan nanti nih, yang ini nih, tuh yang ini gitu, berarti nantinya akan membelah bukit ini gitu, ada bukit kan ini sedikit nih. Nah ini apakah nanti di sini akan ada jalan Sembang 3 gitu kan, kita lihat aja nanti lah ya. Intinya kemarin teman-teman tanya gitu, Bang, apakah lewat masjid? Enggak teman-teman ya, kemungkinan nanti kalau sudah selesai jalan-jalan aksesnya nggak perlu lewat masjid, bisa mungkin lewat akses masjid, bisa lewat akses Basilika gitu, pokoknya tembus-tembus gitu kalau saya lihat.
Dan ini dia teman-teman semua ya untuk pantauan KIPP seperti biasa ya. Pokoknya selalu takjub lah kalau saya pribadi melihatnya, meskipun memang mungkin buat teman-teman semua ya progresnya nggak secepat tahun lalu ya. Kalau menurut saya ya dengan adanya progres perlahan ya itu membuat kita atau saya yang ada di sini ya tetap semangat gitu melihatnya, karena sekecil apapun progresnya tetap ya Ibu Kota Nusantara berarti masih terus berjalan gitu pembangunannya. Oke teman-teman semua, ini saya sudah sampai di kawasan Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur ya. Nah ini kan kalau sisi timur itu tembusannya ke arah masjid teman-teman. Nah ini juga di bawah kita itu sudah mulai disiapkan untuk jalur menuju ke arah nanti kan ada mall di situ kan. Nah di sana ada mall di belakang sini, terus itu di sana ada titik nol kan. Pokoknya kalau nanti sudah ada mall, saya percaya gitu kawasan ini akan lebih ramai gitu ketimbang saat ini. Itu sih menurut saya. Dan demikian ya teman-teman semua, video untuk pantauan kita di Masjid Nusantara kembali nih saya ingatkan, mohon maaf jika ada salah kata atau salah candaan atau mungkin informasi yang kurang ya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa nih ya, bantu juga subscribe channel saya yang satunya ya, yang biasa saya collab itu subscribe ya, karena saya mau berbagi pandangan selain pembangunan. Kalau sekarang kan di Dian Rana ini memang fokus, saya nggak mau mencampur gitu karena tidak semua orang suka dengan gaya bicara saya di konten-konten lain. Jadi saya di Dian Rana ini khusus IKN. Nah kalau teman-teman ingin lebih mengenal saya lagi, subscribe ya channel satunya tuh ya. Oke teman-teman semua, saya Dian Rana, terima kasih sudah menyaksikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.